Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai Tribuners di rumah, jumpa lagi dengan saya Gustina Asmara seperti biasa dalam program Smart Woman. Nah, Smart Woman mengulas sosok-sosok perempuan yang inspiratif dan juga berprestasi di Provinsi Lampung maupun Indonesia. Untuk kali ini, narasumber kita adalah ahli gizi sekaligus penyanyi dari Naga Suara, yaitu Mbak Ringga Pardani Saputri. Nah, Tribuners, kita sudah terhubung dengan Mbak Ringga Pardani Saputri. Kita akan sapa dahulu beliau ya. Hai Mbak. Hai. Halo, iya Mbak Tina. Ya, aku Ini agak panggil aku panggil apa nih, Mbak Ringga Pardani, Mbak Saputri? Mbak Ringga aja. Oh, Ringga, oke. Ringga boleh Ringga aja yang lebih ini deh. Oh, oke. Iya. Jadi Mbak Ringga Saputri ini ahli gizi ya, sekaligus penyanyi pop dari Naga Suara ya. Iya, benar banget. Oke. Nah, kita akan sharing-sharing dengan Tribuners di rumah nih seputaran tentang pekerjaan maupun prestasi-prestasi dari Mbak Ringga ini. Boleh. Kita langsung ya, Mbak. Iya Mbak Tina. Oke. Mungkin kita ulas soal ahli gizinya dulu ya. Sejak kapan Mbak Ringga ini menjadi ahli gizi, dan kenapa sih milih ahli gizi gitu? Kalau untuk profesi ahli gizi sendiri itu pas kuliah itu tahun masuk 2014. Jadi saya ngambil profesi gizi kayak emang selain itu, selain memang hobi masak, juga memang kalau untuk kegiatan profesi gizi sendiri itu kan banyak mengedukasi. Terus saya juga melihat kayaknya kalau misalnya membantu dengan masyarakat Indonesia yang seenggaknya gizinya memang belum baik, kita bisa bantu gitu. Jadi menata laksanakan gizi dan menyupport, memberikan edukasi supaya untuk masyarakat Indonesia seenggaknya lebih tahu, lebih paham tentang gizi yang baik gitu. Jadi seenggaknya aku udah berpikir ke sana sih. Selain hobi masak, karena masak juga dipelajari di saat kita kuliah gitu, semester 1, semester 2 itu kami udah belajar masak seperti koki. Oh, oke. Terus sejak kapan Mbak Ringga terjun menjadi ahli gizi ini? Sejak lulus kuliah itu 2014. Lulus sekolah. Oh, oke. 2014 startnya ya. Iya. Oh, oke. Sekarang tugasnya di mana? Sekarang alhamdulillah baru diterima sih di Pegawai Negeri Lampung Timur, Mbak Tina. Oh, oke. Tahun 2019 ya. Iya, pengangkatan 100% 2019. Oh, oke. Jadi bolak-balik Bandar Lampung, Lampung Timur. Iya, sebenarnya rumah itu di Metro, cuman karena memang banyak kegiatan di Bandar Lampung juga, jadi malah banyak bolak-baliknya Metro, Lampung Timur ke Bandar Lampung, jadi 3 tempat. Oh, oke. Jadi ini ya, banyak Iya. muter-muter lah ya. Terus apa sih Mbak tugas dari seorang ahli gizi ini? Tugasnya sih pokoknya satu, yang pasti kita memberikan informasi tentang terkait dengan gizi pada pasien ya, pada klien atau pada masyarakat. Misalnya kita tentang memberikan penyuluhan kayak gitu tentang gizi ibu hamil bisa. Itu pun kalau misalnya di puskesmas. Tapi kalau misalnya kita di rumah sakit itu kebanyakan kita klinik konsultasi face to face. Jadi dengan pasien kita memberikan informasi itu tadi, makanan apa aja yang dianjurkan, makanan apa aja yang harus dibatasi, bahkan yang dilarang sama sekali tidak boleh dikonsumsi oleh klien atau pasien itu. Dan kita memperhitungkan jumlah kalori ya, kebutuhan dari protein, karbohidrat, terus mineral, vitamin segala macam. Itu tugas pokok ahli gizi gitu. Oh, oke. Keren banget ya kalau kita melihat kehidupan sekarang, gaya hidup sekarang ini kayaknya penting ya untuk tahu tentang gizi yang baik ya. Iya, betul banget Mbak Tina. Oh,
Oke. Terus katanya Mbak Ringga juga memberikan konsultasi ya ke masyarakat ya kalau ingin bertanya seputaran gizi gitu. Jadi selain berhadapan langsung atau face to face, itu saya bisa on call. Jadi pasien yang memang sudah pernah konsultasi dengan saya berikan nomor handphone, bisa konsultasi atau sharing secara pribadi by telepon gitu. Dan itu gratis. Oh, oke. Apa sih Mbak hal yang paling menarik dari profesi Mbak Ringga ini? Kalau untuk menurut saya sih menarik ya. Jadi kayak sekarang ini lagi tren banget nih anak-anak muda menyambrangi bahasanya dengan diet-diet gitu kan, diet-diet ketat, olahraga. Nah pasti sekarang ini banyak kan malah teman-teman konsultasi soal diet. Kalau menurut aku sih memang seru sih kalau di gizi itu, apalagi teman-teman yang hobi makan, hobi masak, seenggaknya mereka bisa memporsi untuk kebutuhan sendiri gitu. Jadi nggak perlu konsultasi lagi, kita udah paham nih apa aja kebutuhan kita sehari-hari kayak gitu. Oh iya, ada nggak cerita menarik selama Mbak Ringga menjalani profesi ini? Kalau cerita menarik sih ya pastinya ada. Ya itu banyak kita ketemu dengan klien yang memang dia dengan diet-diet yang salah biasanya, dan ketika ketemu kita yang memang paham ya, atau bukan pakar sih, bisa bilang paham tentang gizi yang baik, seenggaknya kita bisa ngebantu kawan kita atau pasien itu seenggaknya lebih baik dalam menata menu dia sehari-hari. Kalau menurut aku sih itu serunya sih. Banyak yang konsultasi sama Mbak Ringga? Sudah banyak sih, alhamdulillah. Dari kuliah pun karena mereka tahu aku gizi, jadi ya udah konsul juga. Kebanyakan cewek kali ya? Cewek cowok. Sampai kadang pasien itu sudah pulang ke rumah, itu kan sempat aku sebelum di rumah sakit, maksudnya di puskesmas ini, masuk PNS, aku sempat di rumah sakit swasta Bandar Lampung. Jadi nah, setelah pasien itu pulang, keluarga pun ada yang konsultasi. Mungkin mamanya, Mbak, mamaku asam urat nih, makan ini boleh nggak gitu. Mbak, papaku lambung nih, minum susu ini boleh nggak gitu. Nah, banyak sih. Jadi seenggaknya menambah keluarga baru, kawan baru juga. Oh ya, bener-bener asik itu kayaknya. Terus apa Mbak beda ahli gizi sama dokter gizi? Beda, kalau kita lihat dari ininya, jenjang pendidikan. Kalau dokter itu kan umumnya kita sekolah dokter dulu nih, dokter umum. Setelah itu kan mereka ngambil magister atau S2 ya, spesialis, baru ke gizi. Seenggaknya ngambil spesialis gizi. Tapi kalau kami itu ahli madya D3. Jadi langsung maksudnya beda dari jenjang karir sih. Kalau dokter itu dia bisa memberikan terapi medis, seperti dia bisa memberikan kayak resep obat gitu. Tapi kalau kami itu hanya memberikan menu, terus edukasi, konsultasi tentang makanan yang dianjurkan segala macam, itu bedanya. Oke. Terus Mbak Ringga juga penyanyi. Itu duluan jadi penyanyi kah atau jadi ahli gizi kah? Kalau penyanyi memang hobi nyanyi, tapi bukan penyanyi. Kayak mana itu? Mbak Tina bisa dibilang. Tapi kalau kemarin ke ahli gizi itu, ini kan aku di kontrak Naga Suara, bergabung dengan Naga Suara itu baru kurang lebih 2 tahun. Nah, sedangkan aku kuliah itu gizi udah 2014, jadi duluan gizi sih. Oh, oke. Gimana ceritanya bisa bergabung dengan Naga Suara? Kalau bergabung itu memang spontan, Mbak. Kayaknya rezeki sih kalau menurut aku. Jadi kalau orang-orang tuh kan berlomba-lomba, dia pengen merintis ya, seenggaknya ikut ajang, misalnya Indonesian Idol atau X Factor atau ajang bakat yang lain lah, supaya mereka bisa maksudnya dilihat ke publik dan dia maksudnya di guide dengan manajemen musik gitu. Tapi kalau aku itu dilalah lagi pulang kantor, ya jadi lagi duduk bareng, ternyata di dalam kafe itu ada tim produser musik serta sutradara. Jadi
mereka juga ada pencipta musik gitu, pencipta lagu. Jadi di situ spontan menawarkan, dan tadinya sih mereka niatnya mau menjadikan aku model video klip, cuman karena bila aku nyanyi disuruh teman-teman kantor itu kan biasanya suka iseng, tuh Ringga nyanyi dong, gak ada kan lu bisa nyanyi gitu kan. Jadi pas lagi di panggung ternyata memang melihat mereka, loh Mbak ini suaranya unik gitu aja sih. Jadi saya boleh nggak nih menawarkan gini, dan sampai berkepanjangan pun akhirnya saya masuk Naga Suara gitu. Dan ternyata memang Naga Suara, bukan yang pikir aku sih, wah ini mah bohong nih gitu loh. Pikir aku bohong gitu. Ternyata orang itu memang dia produser sekaligus pencipta musik gitu. Sudah ada single atau album? Sudah ada. Kalau single sih sudah ada, cuman kalau album belum. Baru single Mbak Tina. Oh oke. Ini alirannya pop ya Mbak ya? Iya, alirannya pop. Lagunya Milo. Itu tahun berapa singlenya meluncur? Gimana Mbak? Tahun berapa itu singlenya meluncur? Kemarin 2019. Oh baru ya? Ya, jadi harusnya sih banyak kegiatan aku promo seluruh Indonesia touring, tapi karena aku pas kebetulan di tahun yang sama penyelundupan single tuh bareng, aku juga masuk PNS, jadinya fokus ke PNS dulu baru ke single. Iya ya. Itu dulu singlenya itu menciptakan sendiri atau diberikan orang lain musik apa nih ya lagunya itu? Itu menciptakan, maksudnya diberikan nama orang lain, jadi kayak CEO-nya itu juga menciptakan. Jadi CEO dengan pencipta musik itu dia berkolaborasi, nah baru memberikan ke aku gitu, bukan aku yang nyiptain. Oh oke. Itu rekamannya di Jakarta berarti ya? Di Jakarta, di manajemen Naga Suaranya. Oh oke. Itu kan Naga Suara ini label musik ternama ya? Itu biasanya ada kriteria tertentu nggak untuk bisa bergabung dengan mereka itu? Kayaknya sih artis-artis penyanyi-penyanyi top ya gabung ke sana. Iya, dan ya itu aku juga bingung sih speknya itu apa gitu standarnya, tapi mereka tuh memilih aku dan memberikan kepercayaan tadi. Tiba-tiba, enggak, kamu gabung dan kami kasih kontrak. Pertama dia mintanya 5 tahun. Bilang, wah ini kayaknya kalau 5 tahun nanti takutnya, aku mikir kan namanya masih baru, banyak maksudnya deadline, tuntutan segala macem, terus ada larangan. Ternyata sebenarnya sih enggak, tapi aku konsultasi dulu sama orang tua, udah deh jangan 5 tahun deh, 3 tahun dulu kayak gitu. Banyak pengennya sih lama gitu di manajemen. Oh oke. Jadi ini Mbak Ringga ini hobi menyanyinya ini sejak usia berapa? Kalau nyanyi mah dari kecil, tapi ya itu jago kamar mandi doang. Terus mulai tampil-tampil off air gitu, on air. Off air masih sekitar Lampung sih sebelum pandemi Mbak, tapi kalau setelah pandemi ini udah off sama sekali. Jadi artinya memang udah sebelum gabung dengan Naga Suara ini udah sering juga off air ya? Sebelum ada pandemi? Sebelum pandemi. Setelah pandemi membatasi sekali, memang udahlah kayaknya fokus juga dulu ke kerjaan, berarti kan ke PNS, baru nanti setelah pandemi udah boleh. Insya Allah kalau kita berdoa sih tahun depan semoga sudah selesai ya Mbak ya corona. Ya benar-benar. Terus Mbak Ringga ikut kelas musik kah atau apa gitu untuk mengasah kemampuan vokalnya? Iya, dulu sih nyanyi-nyanyi doang, nggak tahu teknik, pokoknya nyanyi aja, bunyi aja. Tapi setelah kita jadi tim manajemen, baru aku belajar teknik segala macam, itu baru belajar kelas bernyanyi. Itu di Lampung kah atau di Jakarta kah belajar ini vokalnya? Di Lampung, masih di Bandar Lampung. Oke. Terus biasa tampil-tampil di mana aja Mbak? Biasanya malah kegiatannya di kegiatan pemerintah sih Mbak, kayak gabung dengan Dinas Pariwisata, ulang tahun Provinsi Lampung gitu. Gathering, tapi ya kebanyakan malah kegiatan dengan Pemda. Oh ya, jadi ini ya sinergi juga ya? Iya, karena mereka juga melihat oh ini ada
maksudnya ASN juga penyanyi, jadi mengangkat itunya. Oh, oke. Jadi ini ya, profesi PNS-nya ada, hobi tetap tersalur ya. Mhm. Terus apa aja tantangan-tantangan atau kesulitan yang dihadapi selama apa namanya bernyanyi ini? Pastinya manage waktu sih, Mbak. Kita kerja PNS-nya tiap hari. Mungkin aku bisa weekend untuk kegiatan. Pas banget kalau kegiatan untuk tampil show itu kita kan ngambilnya weekend aja atau kegiatan malam gitu. Ada kesulitan nggak sih membagi waktu antara bekerja dengan bernyanyi? Ada pernah tabrakan nggak momennya? Enggak, jadi aku jauh-jauh hari aja. Kira-kira biasanya kan kalau misalnya ada event, enggak tanggal segini. Berarti kalau untuk tanggal segitu, aku jangan sampai ada laporan atau tugas kantor yang udah aku selesai. Gitu. Kalau disuruh milih antara penyanyi atau menjadi ahli gizi, pilih mana? Nah itu berat sih. Dari dulu pertanyaannya banyak banget, cuman gini. Selagi aku kemarin sih konsul sama CEO yang mereka yang mempunyai naga suara ya. Jadi Ringga kamu jangan sampai lepas atau meninggalkan dari pegawai negeri ini. Anggap aja menyanyi ini hobi kamu, udah gitu. Jadi nggak ada tuntutan, selain kamu free, kamu silahkan bernyanyi gitu. Jadi memang kalau free, kalau weekend aku nyanyi, kalau weekday ya aku kerja gitu aja sih Mbak. Oke, kalau untuk bernyanyi ini apa aja sih Mbak yang perlu apa namanya kualitas yang perlu dimiliki gitu agar bisa sukses merintis menjadi penyanyi? Yang pasti kita jadi diri sendiri karena lebih comfort, lebih nyaman. Jadi kita tahu kita bisa meningkatkan tingkatan kita ya, maksudnya level kita untuk lebih menggali lagi skill kita untuk misalnya ini hobi, di dangdut kita dalam itu kita misalnya ada cengkoknya lebih apa ya, supaya lebih nyatu dengan lagunya gitu. Jadi satu, terus kedua harus pede pasti. Kalau penyanyi itu kan kita menghibur ya, dalam arti kita menghibur audiens. Kalau misalnya kita tidak bisa menghibur, pasti penonton juga kan malas untuk respect gitu. Jadi yang pasti satu, jadi diri sendiri, kita harus pede. Terus yang pasti ya itu dua itu kalau menurut aku sih kuncinya. Susah jadi ahli gizi atau susah jadi penyanyi? Gimana Mbak? Susah jadi ahli gizi atau susah jadi penyanyi? Dua-duanya susah sih kalau mau didalami untuk penyanyi itu harus ada teknik. Gizi itu kita belajar rumus-rumus ya. Rumus menghitung kalori. Tapi karena kita mencintai profesi kita sih, enggaknya nikmatin aja sih Mbak, malah seru. Nggak ada kesulitan dalam membagi waktu antara hobi menyanyi ini dengan bekerja sebagai ASN? Kendala gimana Mbak? Ada kesulitan nggak membagi waktu antara sebagai ASN dengan sebagai penyanyi? Enggak, ya tadi aku bilang kalau misalnya weekend aku bisa untuk ke entertain. Nanti kalau weekday-nya hari-hari Senin sampai dengan Kamis atau Jumat aku baru fokus kerja. Mbak ada ini nggak sih, kan gabung ke Naga Suara ini juga apa namanya, tadi kan udah teken kontrak ya 3 tahun. Itu mesti mengeluarkan karya terus kah atau gimana itu? Justru mereka yang nanya, Ringga kapan free-nya gitu, kapan bisa ke kantor gitu. Jadi akunya aja yang belum. Sebenarnya udah ada project sih Mbak. Insya Allah single kedua sudah ada kemarin dirapatkan. Insya Allah secepatnya mungkin tahun depan aku udah single terbaru. Pernah ini nggak sih duet gitu atau satu panggung dengan penyanyi nasional? Kalau untuk duet belum pernah, selama ini masih lokal-lokal aja karena memang waktunya juga sih. Kemarin memang sempat ada karena pandemik ini jadinya nggak jadi.
Pernah Tapi tampil di ya Mbak? ya single yang ini insya Allah sih duet sih. Tapi masih ngobrol sama artisnya. Oh, Dia oke. Indonesian Idol dulu. Oh, asik-asik, keren tuh. Kalau pernah tampil di Jakarta nggak Mbak? Belum. Jadi memang harusnya waktunya bener-bener kemarin itu fokus ke entertain, ke nyanyi, cuman karena kita pas latsar atau pendidikan PNS itu kan harus menuju 100% kita benar-benar penilaian ya. Jadi aku masih fokus ke pekerjaan dulu, ke PNS baru nanti ke entertain. Makanya mungkin fokusnya tahun depan insya Allah. Nggak fokus sih, maksudnya lebih kita relasikan waktunya untuk bernyanyi. Oh, oke. Tadi. Dukungan keluarga Mbak Ringga sendiri bagaimana? Alhamdulillah support. Memang dari kecil sih mama seneng daftar-daftarin nyanyi, lomba model gitu. Tapi ya model-model gitu, model panggung ke panggung, nyanyi panggung ke panggung doang gitu. Memang ada bakat nih sih dulu kalau kata mama. Jadi mama juga hobi nyanyi, hobi nari, jadi sekali nurun dari mamanya. Oh iya, bisa jadi ya kayak gitu. Oh. Oh, oke Mbak Ringga. Mungkin bisa ini nggak sih nyanyi sedikit gitu untuk Tribuners di rumah singlenya? Oh boleh. Kita live apa? Refnya aja ya. Iya ya. Iya. Cintaku tulus dari hati, kukira kamu sama pakai hati, tapi nyatanya cinta sebelah hati. Hidup di dunia cuma satu kali, ku ingin cinta satu sampai mati, walaupun sakit aku tetap setia. Judulnya apa itu Mbak? Mbak Tini, Mbak Tini, jadi nggak konsen. Judulnya apa? Cinta Sebelah Hati. Oh, Cinta Sebelah Hati. Itu penciptanya siapa? Cintanya siapa? Aduh Mbak, belum. Pencipta lagunya. Pencipta lagunya Mas Andy Irfan. Oh, oke. Jadi udah bisa kita dengerin di YouTube bisa ya? Sudah ada di Spotify, udah di iTunes, bisa di iTunes, sudah banyak sampai ke Nada Ringtones juga, NSP sudah ada. Oh, keren. Terus Mbak, bisa kasih tips nggak sih ke Tribuners kita di rumah, gimana caranya bisa sukses di 2 karir lah, kita sebut lah ini 2 karir ya, ahli gizi jalan, menjadi penyanyi juga jalan, soalnya juga tidak mudah kayaknya sih untuk gabung jadi penyanyi naga suara ya, jadi pastinya punya tips-tips yang mungkin bisa dibagi ke Tribuners di rumah. Yang pasti kalau dari aku, teman-teman, nanti kalau misalnya suatu saat punya hobi, kita harus tetap percaya diri untuk menjadi diri sendiri. Hobi itu kita terus belajar meningkatkan ilmu pengetahuan supaya nanti kalau misalnya kita bernyanyi, contohnya kita harus belajar tekniknya, kita harus tahu kelebihan kita di pop kah, di dangdut kah, atau di rock kah gitu. Jadi berikan salah satu yang memang harus kita fokuskan. Yang kedua itu tadi harus percaya diri bahwa suatu waktu nanti kita bakal apa yang kita inginkan bakal tercapai. Jadi tetap belajar, jangan patah semangat, jangan menyerah. Karena menurut saya kalau orang bisa, kenapa kita tidak? Gitu. Oh iya, itu kuncinya ya, percaya diri, pokoknya selalu optimis ya, kalau orang lain bisa, kita juga bisa. Iya, karena semua itu sama aja, kecuali memang kalau kita nggak niat ya, setengah-setengah, udahlah, dikit-dikit nyerah gitu, putus asa. Nah itu yang bahaya. Tapi kalau kita memang optimis, kita bakal bisa, insya Allah pasti akan tercapai. Amin.
Terus pesan terakhir nih Mbak yang bisa diberikan ke Tribuners di rumah. Buat teman-teman Tribuners, jangan lupa nonton video klip, subscribe juga buat Naga Suara. Setelah ada gangguan sedikit. Iya. Oke, maaf ya Mbak Tina, teleponnya deket. Ya, saya ulangin buat teman-teman Tribuners, yang pasti pesannya yaitu aku minta tolong bantu buat teman-teman karena kita sama-sama dari Lampung, mulai menganai Lampung, dimohon mungkin bantuan, doa, support ya, supaya kita, mungkin aku juga bakal nanti ngebawa nama Lampung ke depannya. Terus jangan lupa dengerin terus lagu aku Cinta Sebelah Hati, di YouTube udah ada, Spotify, iTunes, di iPhone. Nah itu didengar terus supaya nanti naik jadi streaming. Amin, amin. Radio di Bandar Lampung, di seluruh Lampung, provinsi Lampung kan sudah ada, itu kan udah nasional. Oke, kita doain juga Mbak Ringga, semoga nanti single keduanya segera meluncur ya. Amin. Terima kasih Mbak Tina. Iya, sama-sama. Nah, itu dia Tribuners bincang-bincang kita dengan Mbak Ringga sore hari ini. Semoga Tribuners di rumah bisa mengambil manfaat dari bincang-bincang kita hari ini. Saya tutup, jumpa lagi pada pekan depan dalam program yang sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.